Pernah kebayang nggak sih Indonesia, sebuah negara yang kita kenal kaya akan minyak, kok malah bisa kehabisan bensin? Ini aneh kan? Ini adalah sebuah paradoks yang lagi kita hadapi, dan hari ini kita akan coba bedah sama-sama gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini. Oke, kita mulai dari sini. Coba bayangin, tanggal 21 Maret 2026, pas banget hari Lebaran. Kita lagi asyik-asyiknya kumpul keluarga, tiba-tiba ada pengumuman dari Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa. Katanya, kita semua wajib WFH. Loh, kenapa? Bukan karena pandemi lagi, tapi karena stok BBM kita menipis. Ini jelas bukan pertanda baik. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kita ini kan negara penghasil minyak, bahkan dulu sempat jadi anggota OPEC. Kok sekarang malah sampai harus kerja dari rumah cuma buat ngirit bensin? Gimana ceritanya kita bisa terperosok ke krisis ini? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Masalah ini ternyata nggak muncul gitu aja. Pemicu pertamanya itu datang dari luar negeri. Ada satu titik genting di peta dunia yang kalau terganggu, efeknya bisa mengguncang semua negara, termasuk kita. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, krisis ini sebenarnya sudah ada yang meramalkan. Jauh-jauh hari di bulan Mei 2024, seorang profesor bernama Jiang sudah memprediksi bakal ada konflik dan Selat Hormuz akan ditutup. Dan benar aja, 28 Februari 2026, AS dan Israel menyerang Iran. Sebulan kemudian, Iran membalas dengan memblokade Selat Hormuz. Sebuah ramalan yang sayangnya jadi kenyataan. Terus, kenapa sih selat yang satu ini penting banget? Gini, 20% dari seluruh pasokan minyak harian dunia itu lewatnya di situ. Jadi, pas jalur itu ditutup, rasanya kayak 1/5 keran energi dunia itu tiba-tiba dimatiin. Jelas langsung kacau. Nah, ini dampaknya langsung ke kantong negara kita. Anggaran kita, APBN, itu dibuat dengan asumsi harga minyak cuma $70 per barel. Kenyataannya, harga di pasar melonjak sampai $166, lebih dari 2 kali lipat. Setiap kenaikan $1 aja, itu bebannya bisa triliunan rupiah buat negara. Tekanan keuangannya luar biasa. Guncangan dari luar itu memang parah. Tapi, tunggu dulu, yang jauh lebih mengkhawatirkan itu sebetulnya kondisi di dalam negeri kita sendiri. Ternyata, tangki kita itu udah lumayan kosong, bahkan sebelum krisis global ini terjadi. Coba kita lihat angka-angka ini deh. Setiap hari, Indonesia itu memproduksi sekitar 580.000 barel minyak. Kedengarannya banyak ya? Masalahnya, kita pakainya itu 1,6 juta barel setiap hari. Jadi, ada jurang yang dalam banget antara yang kita hasilkan dan yang kita butuhkan. Iya, Anda nggak salah baca. Kita itu tekor hampir 1 juta barel setiap hari. Artinya, semua minyak yang kita pompa dari perut bumi Indonesia ini nggak cukup buat kita pakai sendiri. Kita sangat-sangat bergantung sama impor. Dan inilah status kita yang sebenarnya. Sejak tahun 2003, itu artinya sudah lebih dari 20 tahun, Indonesia itu statusnya net oil importer. Artinya, negara yang impor minyaknya lebih banyak daripada ekspornya. Jadi ini bukan masalah kemarin sore, ini masalah kronis yang sudah berjalan puluhan tahun. Cadangan minyak kita yang terbukti ada juga terus menyusut. Dulu di tahun 2000 kita punya 5,1 miliar barel, di tahun 2020 tinggal 2,4 miliar barel. Ironisnya, di periode yang sama cadangan minyak dunia malah naik. Kita ini kayak jalan ke arah yang berlawanan. Nah, ini dia angka yang mungkin paling bikin deg-degan. Stok BBM operasional kita yang siap pakai itu loh, cuma cukup untuk 19-31 hari. Kalau kondisi dunia lagi adem ayem sih mungkin cukup ya. Tapi di tengah krisis global kayak sekarang, angka ini nunjukin betapa rapuhnya kita. Nah, menghadapi situasi genting ini, pemerintah pun mengeluarkan jurus andalan, WFH alias kerja dari rumah. Tapi pertanyaannya, apakah solusi ini benar-benar menyelesaikan masalah atau malah nambahin masalah baru? Klaim pemerintah sih, WFH bisa pangkas pemakaian BBM sampai 20%. Kedengarannya oke ya, tapi apa negara kita ini beneran siap buat WFH massal? Kalau kita lihat pengalaman waktu pandemi, ceritanya agak sedikit berbeda. Coba kita kilas balik ke data era COVID. Ada survei dari Kemenkeu di tahun 2020 yang menemukan banyak banget masalah. Contohnya nih, hampir 75% ASN yang disurvei itu ternyata kerjanya kurang dari 8 jam sehari pas WFH. Terus, 60% lainnya ngalamin kendala teknis. Ini bukti nyata kalau WFH itu nggak segampang kedengarannya. Padahal ya, menurut sebuah studi, supaya WFH itu bisa sukses dan produktif, ada 4 pilar penting yang harus terpenuhi. Manajemen waktu yang bagus, dukungan teknologi yang andal, komunikasi yang jelas dari kantor, dan keseimbangan hidup yang sehat. Kalau salah satunya goyang, produktivitas bisa anjlok.
Nah, disinilah letak tantangan besar buat Indonesia. Kurang dari 15% rumah tangga punya internet di rumah. Budaya kerja kita juga masih banyak yang mikir kalau nggak kelihatan di kantor itu artinya nggak kerja. Belum lagi resiko kesehatan mental kayak kesepian dan stres yang bisa meningkat pas WHF. Jadi, pilar-pilar kita ini masih banyak yang rapuh. Oke. Kita udah bahas masalah besarnya yang rumit banget. Tapi kan kita nggak bisa cuma pasrah. Ada kok hal-hal yang bisa kita kendalikan sendiri. Sekarang, coba kita fokus ke solusi-solusi praktis yang bisa kita lakukan secara pribadi. Pertama, soal krisis BBM. Coba deh mulai sekarang lakukan audit bensin pribadi. Lacak pengeluaran bensin mingguan Anda, jadi ketahuan di mana pos yang bisa dihemat. Kedua, siapkan dana darurat, semacam cap buffer keuangan, sekitar 5-10% buat jaga-jaga kalau harga naik. Dan ketiga, jangan bergantung 100% sama kendaraan pribadi. Coba deh diversifikasi pakai angkutan umum, nebeng, atau sepedaan. Kedua, untuk tantangan WFA, coba ciptakan satu sudut di rumah yang khusus buat kerja. Ini penting buat melatih otak kita masuk ke mode kerja. Terus, pakai teknik time boxing. Atur jadwal harian dengan jelas, kapan kerja, kapan istirahat, kapan buat keluarga. Dan yang terakhir, cari satu teman kerja buat jadi jangkar akuntabilitas buat saling ingetin target harian. Ini ngebantu banget biar tetap fokus. Pada akhirnya, kalau kita pikir-pikir lagi, krisis ini tuh bukan cuma soal minyak atau WFH. Krisis ini seperti sebuah cermin besar yang nunjukin sesuatu yang lebih dalam tentang kita sebagai sebuah bangsa. Intinya tuh bisa kita lihat di sini. Krisis ini sebenarnya bukan soal bahan bakarnya. Ini soal apa yang terungkap dari diri kita saat kita dihadapkan pada kelangkaan. Faktanya kan, kita ini udah jadi importir bersih minyak selama lebih dari 20 tahun. Tapi selama ini, selama pasokan lancar dan harga aman, kita seolah-olah nggak peduli. Perlu ada perang dan blokade di belahan dunia lain dulu, baru kita akhirnya melek dan sadar betapa rentannya posisi kita. Jadi, mungkin pertanyaan terpenting yang harus kita jawab bersama adalah ini. Bisakah kita berhenti menjadi bangsa yang baru bergerak setelah kena pukul? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apa pendapat Anda?